Sebenarnya gue mau tanya deh Om, kenapa One Tree bisa jadi kayak gini nih? One Tree itu apa sih? 13 itu sebenarnya nggak sial kan? Lo pernah menjadi mekanik ke rumah gitu ya? Orang kerja boleh banyak, gue lebih banyak lagi. Nggak ada tetesan oli di sini? Nggak boleh. Gimana caranya bengkel motor nggak ada tetesan oli? Ketemu lagi sama Denny Mas di sini, kembali lagi di Ngabers. Sekarang Ngabersnya agak beda karena kita jalan-jalan bareng sama bos saya satu ini. Apa kabar? Om Benny, Ko Benny dari One Tree. Apa kabar? One Tree tuh gue dari 2000 waktu di sana di dari awal lu bahkan dari tempat Medisio masih satu ruko. Itu tahun berapa tuh? Kayaknya inget gesek bukan sih? Iya. 2015 bukan sih? 14-15. Selama itu ya udah ya? Iya, udah lama kita. Jadi gue sudah merasakan One Tree dari satu ruko jadi 2 ruko dan sekarang jadi satu gudang. Satu gudang. Luar biasa, perkembangan luar biasa dan ini Puji menjadi Tuhan. gudang. Menurut gue bukan gudang, ini bengkel motor paling rapih se-Indonesia. Nanti akan kita lihat. Terima kasih. Luar biasa. Harus rapi dong. Makanya ini Ngabers kali ini kita akan sambil jalan-jalan ngeliat. Nah ini sebenarnya gue mau tanya deh Om, kenapa One Tree bisa jadi kayak gini nih? Ini impian gue dari dulu. Maksudnya gimana tuh? Dari zaman emang mutusin bisnis motor, ya emang waktu itu nggak ada pilihan sih gue. Nggak ada pilihan. Cuma kan kita kan pelajarin dong gimana caranya bisa unggul. Betul. Makanya gue suka lihat di negara lain punya kayak gimana konsepnya, terus kayak apa aja yang bagus untuk ditiru dan enggak. Nah, habis itu langsung tuh muncul mimpi. Kalau sampai goalnya bisnis ini, usaha ini akan gue bawa ke level yang ini. Ke level dimana tempatnya harus nyaman, orang enak nikmatinnya, terus kayaknya senang di dalamnya. Ya udah, target gue waktu itu jadi pokoknya usaha ini harus besar karena gue mau ini ke titik itu. Nah, akhirnya tercapai. Tercapai sekali. Ini aja sekarang udah ada mobil bahkan. Ya, kita ada tambah divisi mobil. One Tree Motorsport. Oh, One Tree Motorsport. Sebelum ke sana, One Tree itu apa sih? One Tree itu 13. Ya, maksudnya kenapa 13? Banyak orang kan nggak mau angka 13 kan? Lah, justru itu. Satu, One Tree itu 13 karena inisial B. 13 B. Benny. Oke, One Tree itu my lucky number. Oh iya? It's my lucky number karena gue anggapnya begini. 13 itu sebenarnya nggak sial kan? Ya, katanya. Dulunya gue menganggap diri gue sial. Jadi waktu startnya, I start from nothing. Dan waktu itu terpuruk gue dalam arti, udahlah ini gue sial, emang gue harus hidup gini-gini aja. Jadi kayak gue selalu ngecap, ya emang gue posisinya sial, orang lain enak, ada mungkin orang tuanya, atau punya dana, punya teman, atau bisa kemampuan lebih gitu. Jadi, wah gue sial nih. Cuma sejalan setahun, abis itu gue berasa, kalau gue ngecap diri gue sial dan gue tidak bisa melakukan apa-apa, gue akan begini terus. Jadi gue harus merubah kesialan ini menjadi suatu keuntungan. Waktu itu kesentil dengan tetangga gue, dia kerja di Astra, dia selalu pulang malam. Terus dia bilang, kok Ben, saya kerja keras gini karena gini, saya nggak tahu saya lebihnya apa. Minimal orang kerja 8 jam, saya kerja 12 jam. Itu udah lebihnya saya. Terus gue langsung kayak, oke. Walaupun gue sial, gue akan kerja keras yang lebih daripada orang lain. Gue akan merubah sial ini menjadi sesuatu yang orang lihat menguntungkan. Keren. Itu challenge aja sih, challenge. Itu lo pernah di titik terendah tuh waktu itu, sebelum buka One Tree? Ya dari dulu sih, Pak. Dari rendah. I come dari keluarga biasa, nggak cukup bahkan. Jadi sebenarnya dari sekolah pun gue sempat SMP, terancam nggak sekolah karena nggak ada duitnya. Jadi dari SMP itu sempat, kebetulan kepala sekolah gue baik, karena gue ya prestasi, disuruh ngajar les ke anak-anak SD. Pas SMA ngajar anak SMP. Ya udah dari gitu. Wow. Belajar ya udah kumpulin duit lah ya, ayo dikit. Keren. Apa yang kita bisa jalanin. Sampai sekarang Puji segede Tuhan. gini. Puji Tuhan. Ya. Keren. Ya udah mencapai titik inilah, cuma kan berjuang nggak boleh berhenti, bro. Keren Push loh. terus. Keren banget loh. Ini memang guru saya banget ini. Ampun. Jadi udah ada One Tree Motorsport. One Tree Motorsport. Mobil. Ini khusus mobil. Kita karena gue juga suka otomotif di mobil, jadi kan lama-lama mainin mainan sendiri. Ada rasa kurang kalau di tempat-tempat lain. Gimana cara improve-nya? Nah, pengennya apply that improvement di tempat kita. Keren loh. Tapi masih proses lah. From nothing sekarang sampai ada katanya
R35 berarti kan. Keren. Dia nggak ada sosokan kayak, aduh gue nggak enak. Nggak apa. Sekarang sebelah sini sekarang sampai udah ada One Tree Apparel. Jadi baru beberapa bulan ini ini karena banyak hal sih. One Tree Apparel sebenarnya karena ya banyak customer datang suka, dong lu ada apparel juga dong, gue karena butuh ini, butuh itu. Yeah. Baik dia anak motor apapun banyak juga kan misalnya basically yang customer kita bukan basisnya anak motor. Betul. Jadi bapak-bapak misalnya, kalau bisa saya pengen pakai sesuatu yang proper. Oh ya udah akhirnya oke deh kita buka One Tree Apparel supaya kebutuhan apparel mereka bisa kita bantu juga. Jadi jatuhnya one stop shop lah ya. Ya ujung-ujungnya jadi ke arah sana sih. Tapi ada satu lagi corner lagi saya siapin di sana untuk kebersihan motor, produk dari paling bisa loh, luar biasa loh emang loh. Jadi ini One Tree Apparel, One Tree Motorsport. Ya. Nanti ada One Tree apa lagi? Satu lagi One Tree apa ya? Cita-cita gue sih F&B bro sebenarnya. Kan udah mulai di atas. One Tree Cafe. Iya tapi itu buat tahap belajar. Oh, oke. Tahap belajar. Pengennya F&B karena gue pengennya nanti begitu kita udah menjajak mesti pensiun, kayak kita ini bro butuh tempat buat ngumpul. Tapi ngumpul tempat kita doang, kita sendiri. Jadi harus ada kafe buat kita ngumpul. Bener memang. Jadi ini One Tree makin lama makin besar. Sebenarnya pertanyaannya mungkin satu sih, kenapa dulu motor? Kan maksudnya tadi lu bilang harus motor gitu. Kenapa motor? Ya dari dulu gue sebenarnya suka mobil dan motor. Karena nggak punya duitnya, nggak punya mobilnya. Yeah. Suka motor tapi nggak punya motornya. Nah teman-teman kan banyak tuh yang banyak rezeki terus dibeliin orang tuanya motor. Karena gue suka, jadi gue tuh getol suka pelajarin dari modifikasinya, basic teknisnya, apa aja. Jadi kalau zaman dulu kan belum ada nih YouTube-nya. Iya betul. Denimas ya, sayang banget ya. Dulu baca lah. Otomotif Motor Plus tuh, wah itu rubrik ya. Gue baca benar-benar satu-satu. Gue pahami berusaha satu-satu. Forum-forum internet tuh gue surfing, ya itu gue belajarin. Kebetulan akhirnya punya motor bebek, bisa ngutil dong. Nah berangkat dari situ, jadi memang punya motor, terus ngutik-ngutik dan lain-lain. Temen lihat kok kalau lu kerjain kok bagus atau gimana, ya udah deh kerjain motor gua atau bantuin gua gitu-gitu. Berarti jadi dulu dari situ. Dari cuman ngerjain motor sendiri, parts ngambil dari toko lain, atau dulu udah mulai masukin? Enggak. Belum. Kita start dari ya apa ya? Dulu gue suka nimbrung di forum, terus orang ternyata ada beberapa yang suka dengan insight gua atau itu, jadi Ben kamu bantuin deh modifikasi motor saya, rapiin gimana ya. Gua datang ke rumah dia, dikasih uang, kita belanjain barang, kita rakitin motor dia, udah gitu. Lo pernah menjadi mekanik ke rumah gitu ya? I start from then. Jadi teknisi iya, jadi konsultan iya, ya gitu. Ke rumah-rumah dulu. Sampai sekarang udah punya berapa mekanik? Berapa di atas? 7 mekanik. Jadi emang dari lo nya sendiri mekanik? Dari sayanya juga mekanik. Jadi lo ngerti kan? Sampai sekarang juga mekanik. Emang lo masih kotak-kotak motor? Masih lah, coba tanya deh. Masih. Diragukan. Testing, setting, suspensi, kayak gitu gue masih belajarin terus. Bebeknya apa dulu tuh? Motor dulu yang Shogun 110, Jupiter Z ganti. Berarti dulu modifnya apa tuh? Velg TK Racing, inget gak tuh zamannya? Ya, terus kayak Daytona Part. Iya. Gue belajarin banget. Lu ingat ya, bahkan ya dulu tuh kan dulu pahlawan-pahlawan di majalah itu apa? Ahmad Jayadi, Hendriansyah, Mas Irwan. Angkatan itu ya? Angkatan itu. Itu tuh gue suka gunting, gue tempel di lemari-lemari gue. Sampai akhirnya sekarang bisa temenan. Wah itu happy sih. Keren loh. My hero gitu. Luar biasa loh. Nah ini baru dari lantai satunya nih. Iya. Sebenarnya utamanya ada 8 lantai bro. Oh keren, luar biasa. Kita ke atas gimana? Sambil jalan mundur. Naik. Sambil jalan aja ditemukannya dengan H2. Ini ya, H2 lo bukan sih? Enggak. Ini H2 customer, Bro Aspi, cuma belum diambil. Ini Ninja 2,5. Ini Ninja 2,5. Nah ini unik nih. Ini 2,5 customer gua tahun 2011. Om-om. Tahun 2000, Entah, gue lupa gimana kenalnya, tapi dia suka dengan cara gua rakit atau apapun. Ya udah dia percayain, Ben kamu ke rumah, tolong bantuin saya
gimana motor ini lebih enak, lebih cakep. Jadi selama 2 tahun gitu dia ngutil apa ya minta bantuan gua, tapi motornya nggak dipakai. Dia nikmatinnya kadang dulu sih sebelum dia punya sakit jantung ya kadang muter komplek. Sekarang punya sakit jantung, dia bilang taruh aja di One-Tree, udah. Jadi motor customer nih? Motor dari customer. Tahun berapa lo? Lo pertama kali ngejalan motor dia tahun? 2011. Dari 2011? Loyal customer dari 2011? Iya. Udah 12 tahun? 12 tahun. Susah loh tuh punya loyal customer 12 tahun tuh. Gue selalu nganggep, bukan customer sih. Gue selalu nganggep teman. Keren. Saat bisa kenal orang, teman. Kita teman saling bantu, saling support. Support tuh bisa banyak hal. Iya. Dari apa yang kita punya yang bisa do something else, dia appreciate us dengan ya luar biasa. Itulah gitu. Keren. Kayak ini nih, lagi saya masih belajar. Kan kita temenan sama Dimas saya nih, juga, ya kan? Ini saya belajar banyak. Belajar terus sama dia. Itu SRGT. Tumben lo ngambil SRGT. Karena gue suka banget nih motor. Ingat waktu kita test ride? Ya betul. Ya itulah. Memang motor enak sih. Motor enak. Nah, lantai 2 ini adalah jamuan utamanya One-Tree Motor Shop. Yes. Mungkin dari ini OZ lo supplier apa distributor? OZ kita distributor. Jadi kalau boleh tahu One-Tree ini distributor apa aja? Kita distributor ya OZ, Samco, RNG, Buick, WRS, Lightech, CNC Racing, Aero, Austin Racing, QD Exhaust, Zart Exhaust. Semua? Ya, SW Motec. Banyak sih, banyak. Brand-brand ini semua brand-brand terkenal loh. Nah inilah toko aksesoris motor paling proper menurut gue. Paling rapi. Thank you. Tapi nyaman kan? Nyaman. Nyaman gini enak dong. Enak banget loh emang. Kalau gitu ngumpul sini sering. Tadi aja udah dari jamu makanan enak. Asik. Apa tadi Haji Mamat? Haji Mamat. Ternyata sekian tahun ada Haji Mamat. Gue gak tahu. Gue gak pernah main ke BSD. Gue jarang main ke BSD, tapi enak sih. Enak. Ini nggak promosi kok. Haji Mamat nggak usah bayar. Tapi enak. Haji Mamat tapi enak kan. Ini motor-motor Koben semua nih? Nggak. Iya. Oh iya. Jadi ini kalau dibahas sendiri lama banget sih, karena motornya bagus semua. Tapi yang paling keren adalah ada Mio ya di sini ya. Ada Mio dong. Jadi ada Desmo CDC di sana, ada V4, ada Mio. Iya. Kenapa? Jomplang ya? Nggak. Tapi kenapa tiba-tiba ada Mio? Nggak, ini Mio dari perjuangan gua awal. Beli second, terus dipakai buat operasional. Sampai akhirnya tahun kemarin lah. Udah saatnya dia gugur. Motor ini beneran? Motor ini beneran. Oh ini motor udah lama? Udah lama banget. Oh, gue pikir baru beli loh dia. Enggak. Ini baru kita restore. Baru di restore karena gue pikir ini teman perjuangan gue lama. Gue mau restore, gue mau simpen. Ya sayang aja kalau dijual juga nggak ada harganya. Mendingan bukan nggak ada harganya, cuma sayang gitu. Memorable-nya lebih banyak perjuangannya. Lo ingetnya apa perjuangan pakai ini? Ya mondar-mandir bro. Dulu gue tuh karena tetangga ngomong begitu. Jadi kalau gue dulu prinsip kerjanya orang kerja boleh banyak. Gue lebih banyak lagi. Orang tidur boleh banyak, gue tidurnya dikit. Jadi prinsip gue dulu karena gitu. Tidur lebih banyak lagi. Salah ya? Enggak lah. Jadi ya dia tahu lah perjuangannya dari dulu. Kalau menurut lo sendiri, kalau untuk bangun bisnis bisa sampai sebegini kan tentunya butuh proses kan. Tapi ada yang bilang, ada opini antara lo harus pintar atau lo harus kerja keras. Kalau lo yang mana? Maksud gue lo lebih setuju yang mana? Kepintaran itu kayak katalis. Lu akan bisa mencapai goal lu dengan lebih cepat dan lebih tepat. Tapi kerja keras itu tetap essence nomor 1. Kalau lu kerja keras minimal lu kayak gini, kita mencoba segala probabilitas, tapi mungkin bisa salahnya banyak gitu. Berdarah-darah dan nyampe goalnya lama. Baru nanti combine. Dari kerja keras, lu mengalami kegagalan atau hambatan, tapi itu pasti bikin lu lebih tambah pinter. Ya. Dari situ pelan-pelan, ya udah. Makanya gue selalu bilang, kan banyak juga teman-teman yang misalnya gimana sih? Ya udah, gue selalu ngomong fokus on grow. Yang penting kita grow, udah more than enough. Dengan gimana caranya grow? Yaitu kerja keras, konsisten. Dah. Ya, lu mau start dari titik manapun, lu bilang lu laki atau itu pun, lu fokus aja sama diri lu, gimana caranya lu grow, udah.
Nggak usah compare orang lain, atau kalau sampai salah tuh harus nuding orang lain tuh. Lo nggak gitu ya? Enggak. Semua, gue prinsipnya dari dulu ya, anggap aja ya everything is on me gitu. Nggak usah compare sama orang lain atau ngarepin orang lain sekalipun. No. On our feet, with our hand. Keren. Ini cocok jadi motivator. Ini gimana sih? Ini jadi bengkel otomotif apa? Motivator sejam 10 juta lah ini. Jangan. Keren. Nah ini di sini partsnya banyak banget. Gue yakin pasti udah banyak banget teman-teman content creator yang bikin di sini lah ya. Ya, adalah teman-temannya. Udah sering banget. Harot kayaknya sering banget kesini. Siapa lagi sering banget kesini? Suka main. Semua lah dari Light Tech, iya kan? Light Tech. Banyak lah pokoknya. Oli ini aja pun gue orang yang idealis, jadi oli yang ada dipajang di sini semua harus kita tes dulu baru gue boleh jual. Dan ini tuh emang nggak bohong, rapihnya tuh rapih. Maksud gue nggak semua toko niat bikin kayak gini loh. Oh. Iya kan? Iya dong. Ngasih lighting di dalam, terus dikunci. Kenapa dikunci? Karena pengalaman buruk, barang suka hilang, rusak, jadi mau nggak mau karena kita nggak punya SDM yang cukup untuk menjagai, jadi ya udahlah harus ditutup lah. Maybe someday bisa dibuka lebih atraktif, lebih enak sih. Ya, jujur brand di sini ada berapa kali ya? Ada 20-an lebih kali ya? 100 or more. Sampai ini brand mungkin nggak banyak yang tahu nih. Ilm Burger. Ini brand yang gue tahu gara-gara ada, mereka tuh bikin fairing R90 kan? Yes. Awal-awal dulu fairing R90 Carbon tuh yang bagus cuma Ilm Burger ini. Dan mereka adalah official supplier for BMW. So 2023 M1000RR dan M1000R, basically all the carbon parts, body parts, Ilm Burger. By Ilm Burger. Mereka build satu factory khusus untuk BMW Motorrad. Nah, waktu itu gue nyari karena pengen tahu aja berapa gitu ya. Nggak ada di Indonesia. Tiba-tiba One Tree ada loh Ilm Burger. Ini gokil. Masih ada nggak sih R90 ya? Masih. Jangan dipakai aja. Ntar kita proses. Wah, serem ya. Sampai ada body. Fairing. Ya, based on needs lah. Gitu. Emang sebenarnya satu motor di sini bisa keluar jadi bagus banget. Iya kan? Depend on the owner. Semua kalau prinsip gue selalu motor yang keluar dari One Tree tergantung sama ownernya. Karena gue nggak mau terlalu maksain kayak gue nggak mau One Tree disebut toko aksesoris. Toko aksesoris itu saat lu datang, Pak aksesoris apa Pak buat motor saya? Segalanya dikeluarin semuanya, kalau bisa semuanya diinstal. Gue nggak mau. Gue mau lebih ke lu needs-nya apa, terus lu pengennya apa. Oke, gue eksplisit nih barang-barang yang udah gue pilihkan dan gue tes, gue rekomendasi ke lu yang masing-masing gunanya apa, untuk apa, yang mana yang suitable buat jiwa lu atau konsep lu dalam bermotor, let's go. Kalau enggak jangan. Keren. Kayaknya begitu. Keren, sampai ada tire warmer. Tire warmer ada. Iya kan, emang ini dipakai nih di racing team Yamaha Indonesia sama Kawasaki. Ini Project One. Ini lo sendiri nih ya berarti ya? Ya, bikin di Taiwan, tapi brand kita. Keren loh. Suspensi aja. Sekarang lo official Bitubo ya? Bitubo. Kita official Bitubo. RPM. Bitubo nih by the way biasanya anak Vespa sih yang tahu. Karena terkenalnya waktu itu masuk untuk Vespa doang. Padahal sebenarnya banyak. Sebenarnya Harley Davidson. Untuk Aprilia RS 660 ada loh. Ada. Gue udah lihat. Ada. Emang beneran bagus kan? Karena dia juga emang jahil ya. Duitnya aja nih belum ketulungan. Gak usah dipikirin bro. Kesini dulu, pasang dulu. Bayar nanti lu pikirin setelah pasang. Gitu. Agak lebih kayak karena paksa ya. Nah, tapi menurut gua dengan segala ya itu tadi paling bagus lah ya. Tapi yang menurut gua paling keren dari One Tree itu ada di balik pintu ini. Boleh kesini kan ya? Oh, ini kan tempat kotor bro. Justru ini tempat paling menarik kalau buat gua. Kita putar arah Rip, sebelah sini Rip. Meja operasi. Nah, ini dia nih. Bengkelnya. Workshop. Gak ada lagi workshop motor serapi ini yang pernah gue temukan setidaknya di Jakarta. Adalah. Nggak. Workshop Ducati bagus, rapi. Kan APM. Emang bedanya sama kita apa? Ini kan non APM. Nggak boleh dong nggak boleh. Lu nggak boleh mendiferensiasikan kayak APM sama kita begitu loh. Nah, kalau APM kan mereka punya base, lo harus gini bengkelnya. Yes. Kalau ini kan lo berarti bikin sendiri. Rules. Karena kita nggak boleh kalah dong sama mereka. Itu dia. Nggak ada tetesan oli di sini. Nggak boleh.
Gimana caranya bengkel motor nggak ada tetesan oli? Olinya ditampung, Pak. Oh iya. Iya. SOP-nya Jangan nggak boleh kotor. Lo ini kalau ini based on pengalaman pribadi ya, maksudnya dulu kan kita main motor Ninja atau apa meskipun bebek gitu. Pengalaman lu saat dulu lu ke ya sebutlah bengkel APM ataupun bengkel yang enggak, pas nunggu ada kasus baut ketuker, baut hilang, baut kendor, fairing baret, kurang ini kurang itu, kotor. Gua nggak mau, gue pernah mengalami dan gue nggak mau itu terjadi sama orang lain. Jadi gimana caranya ya kita yang mulai itu untuk ngelakuin itu ke orang lain gitu. Dan ini kalau kalian lihat, ini semua station pasti ada bike lift. Ada. Ini sangat-sangat menguntungkan para mekanik karena nggak usah nunduk. Baik mekanik maupun pemilik motor sendiri menurut gua. Karena ada beberapa bagian saat lu mengerjakan area bawah atau apapun, saat lu maksa mekanik untuk kerja dalam posisi yang tidak ideal, chance untuk terjadi kesalahan itu tinggi. Setuju gua. Jadi kenapa ada bike lift ini? Karena buat jaga itu sih saat mereka lagi bekerja. Betul. Dan ini memang sih di sini kelihatannya semuanya kayaknya masuk motor-motor Sport. Luar binasa lah ya. Tapi tadi ada Aerox di ujung. Ada Aerox. Ada Aerox mana ya? Nggak tahu. Aeroxnya udah selesai, udah turun. Dan detail lain lagi misalkan, semua bike station ada lampu kotaknya. Yes. Ini ada alasan tersendiri atau estetik atau gimana? Estetik iya, tapi penerangan yang cukup sangat penting. My experience, karena ya lu hal-hal kecil, hal detail lu bisa lihat. Itu boleh lihat, itu lengkap juga di sana ya? Tool lengkap, harus lengkap dan terstandar supaya even kita baut-baut. Nah, berapa kali lu sering kasus overtight sama itu. Tapi ya APM udah lakuin ya. Dan kita perlu itu. Brittle loh. Brittle. Ini kunci torsi guys. Kunci torsi. Ini kunci torsi yang tidak murah. Murah lah buat untuk seorang Denny Mas. Paling bisa emang. Dan Kobe ini adalah orang yang paling pintar meracuni orang-orang untuk beli Ducati. Apa hashtagnya? Semua akan Ducati pada waktunya. Ingat ya, semua akan Ducati. Enggak. Jangan di sini dulu. Nanti kita cari waktunya untuk promosi Ducati. Ya. Ini satu station. Ya. Itu lengkap banget. Ada tools. Ini contoh lagi kosong nih. Ini sebenarnya lagi berantakan, bro. Gua nggak suka dengan ini pit kosong, tapi banyak barang di atas. Itu nggak boleh di tempat sini. Oke. Harusnya kalau clean ya clean. Karena gua anggap bahwa gimana kita cara konsepnya, ini adalah ruang operasi. Ruang operasi kan selalu steril. Nah itu. Nah, ini itu ada kompresor. Kompresornya ya listrik yang memang basic yang kita perluin lah. Toolkit, fairing digantung supaya nggak baret-baret. Itu udah SOP emang begitu ya? SOP. Fairing digantung. Beda kalau gue lagi buka motor, fairing biasanya gue taruh di lantai. Makanya baret-baret. Ya, daripada suruh anak lu pegangin kan? Betul. Iya kan, daripada gini suruh pegangin. Gawat. Jadi ada 7 station ya? Dan total ini 6. 7 dong? Total saat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry 6. Ada 6 station. Saat ini 6 station. Sini WIP. Wow. Cuma kayak nggak cukup juga nih. Siapa tahu Denny Mas mau tanam saham, kita ambil sebelah, kita gedein. Wow. Jadi bubur Wandri. Jadi kita jualan bubur di sini. Tapi di sini motornya nggak semuanya harus sports bike ke sini kan? Nggak harus OG kan? Nggak. Siapa aja boleh ke sini? Boleh. Selama kita punya barangnya, kita bisa lakuin sesuatu, kita capable untuk ngelakuin pekerjaan yang diminta, nggak ada larangan. Nggak harus big bike, nggak harus skuter, nggak harus roda 2. Apa aja lah pokoknya. Apa aja. Roda 3 juga kita terima. Gue emang ingat waktu itu gue pasang apa ya? Gue di gesek gue tuh kayaknya quick shifter. Gesek quick shifter. Dan itu emang sama ada parts yang perlu dibikin sama Wandri dibikinin loh. Dan rapih lagi, gue kayak, wah ini keren. Ya karena kita ada di bawah sini ada ini milling sama lathe sendiri. Oh, ada punya alat milling? Ada. Punya milling, alat bubut? Lathe, laser bubut, laser marking. Keren. Karena kan saat nanti lu udah berjalan kan kadang memang perlu customize atau apa. Ya instead lu keluar butuh waktu plus kadang nggak match komunikasinya. Ya, we need to do in house.
Ini investasinya luar biasa di sini. Tapi jadi benar-benar jadi proper kan? Yang penting kepuasan. Nanti kuasa pelanggan. Kepuasan. Urusan bisnisnya rugi, nanti kita pikirkan lagi. Oh, iya. Tapi ini nggak mungkin rugi lah. Ini sebenarnya untung banget sih. Keren. Amin. Amin. Jadi kalau misalkan ada yang nanya, Koben, biar sukses kayak Koben, kunci satu katanya apa? Waduh, semua juga mau sukses ya. Kalau lu mau bekerja, lakukan sesuatu yang lu sukai. Lu harus menyukai pekerjaan lu dan lu harus nyaman dengan itu sehingga lu bisa mengembangkan itu. Gitu. Habis itu baru dalam hal menjalankannya lu harus kerja keras, konsisten, dan ya itu tadi grow. Pokoknya pikirinnya hari besok lebih. Someday you'll arrive yang penting grow lah ya. Yang penting goal. Gue suka kata-kata yang penting grow. Kobe ini terima kasih banyak. Thank you bro. Atas waktunya. Semoga videonya ini berguna buat kalian. Ya, ini banyak banget tadi insight bisnis dari Kobe ini. Jangan lupa mampir ke One Tree Motor Shop. Sosial medianya jangan lupa di follow juga. Jangan lupa di like videonya. Saya Steve Jalan. See you next video guys. Bye bye.